Jadi shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya perkenalkan, saya atas nama Putri Kalawai, NIM 3121008, Prodi Pendidikan Biologi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ, sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, sistem rangka, dan otot pada kelas Pisces. Dan di sini ada pun tujuan dari pembuatan video yang ada itu untuk memenuhi kriteria evaluasi tengah semester atau ETS mata kuliah anatomi hewan dengan dosen pengampu Ibu Yohana Makaporang, SPD GR MPD. Jadi sekarang kita masuk pada pertama, kita harus ketahui bersama dulu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan yaitu proses penghancuran bahan makanan atau mekanis atau enzimatis, kimia, dan mikroba. Dari bentuk kompleks, molekul besar menjadi sederhana, bahan penyusun dalam saluran pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan organ yang berfungsi. Proses pencernaan berupa sebagai suatu proses merubah bahan makanan yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, secara mekanik dan secara kimia oleh enzim dalam tubuh yang dimulai dari mulut hingga proses penyerapan oleh pembuluh darah serta pembuangan sisa melalui anus. Nah, jadi di sini sistem pencernaan tadi saya sempat jelaskan, yaitu penghancuran sisa makanan, bahan makanan itu dari kompleks menjadi sederhana. Dan selanjutnya itu kita masuk pada sistem pencernaan pada Pisces, itu ada 6 bagian. Yang pertama yaitu rongga mulut, ada esofagus, faring, lambung, usus, dan anus. Dan selanjutnya itu ada pun gambar dari sistem pencernaan atau Pisces, yaitu ada mulut, hati, esofagus, pilosophus, lambung, usus, dan pankreas, dan anus. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem respirasi atau pernafasan pada Pisces atau ikan. Di sini pada sistem respirasinya itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahap pemasukan. Nah, pada tahap ini mulut ikan dibuka dan ingsan menutup setiap air masuk ke rongga mulut, kemudian menuju lembaran ingsan. Disitulah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepaskan karbon dioksida dan uap air. Dan yang kedua itu tahap pengeluaran. Mulut menutup dan tutup ingsan membuka air sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui ingsan. Air yang dikeluarkan ini telah tercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan oleh darah. Nah, dan di sini tadi akan saya sempat bilang bahwa ada sistem respirasi pernapasan, ada 2 tahapan, yaitu ada pemasukan dan pengeluaran. Kita harus pahami dulu kan di sini kan, ketika kita contohnya kita saja manusia ya, ketika kita memasukkan makanan pasti kita akan mengeluarkan, sama juga halnya pada hewan yang ada, contohnya pada Pisces. Dan di sini ada pun gambar dari respirasi Pisces. Kan tadi itu saya sempat katakan bahwa ada 2 tahapan, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di sini kita harus ketahui bahwa ada pemasukan, yaitu makanan yang ada, dan di bawahnya ini pada gambar yang di bawah ini adalah pengeluaran pada respirasi Pisces. Dan pada saat ini kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu sistem ekskresi pada Pisces. Pada Pisces ini ekskresi itu kita harus pahami dulu bahwa sistem ekskresi yaitu pembuangan sisa-sisa zat metabolis pada makhluk hidup. Contohnya misalkan saya ini mengambil sistem ekskresi pada Pisces. Di dalam pengeluaran sistem ekskresi pada Pisces ini atau ikan itu ada 3 tahapan yang saya ambil, yaitu yang pertama itu ingsan yang mengeluarkan CO2 dan H2O, dan yang kedua itu kulit. Dalam sistem Pisces ini
kulit juga termasuk dalam sistem ekskresi, karena kulit ini memiliki kelenjar yang mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin dan memudahkan gerak di dalam air. Dan yang ketiga itu sistem ekskresi pada Pisces. Pisces itu sepasang ginjal atau sebagian besar yang mengeluarkan urin. Nah, berarti sepasang ginjal ini yang mengeluarkan urin. Nah, selanjutnya kita masuk pada gambar sistem ekskresi pada Pisces. Kita lihat bersama pada gambar ini. Di sini banyak ya bagian-bagiannya, tapi tadi saya cuma mengambil 3 saja. Tadi itu ada mulut dan juga kulit dan juga sepasang ginjal pada Pisces. Kita lihat di sini ada mulut yang ada dan juga ginjal dan juga kulit pada ikan. Dan selanjutnya kita masuk pada sistem sirkulasi pada Pisces. Di sini ada 3 yang saya bahas. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu saluran sistem sirkulasi peredaran darah. Sebelum itu kita masuk lebih lanjut lagi, kita harus ketahui bahwa sistem sirkulasi itu pada Pisces, kita ketahui bahwa sistem sirkulasi itu peredaran darah pada makhluk hidup. Dan bangkai kedua itu berawal dari jantung, darah menuju insang, dan untuk melakukan pertukaran gas selanjutnya darah dialirkan ke dorsal, kogorta, dan berbagai ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Dan sistem sirkulasi yang ketiga itu darah memberikan bahan materi dengan perantaran difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Selanjutnya itu ada pun lanjutan dari sistem sirkulasi darah, yaitu ada seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri yang kedua disebut sistem vena. Dalam sistem peredaran darah ikan cukup kita sangat sederhana ya. Dan di sini ada pun gambar pada sistem sirkulasi Pisces. Di sini ada M4 yaitu ada kapiler insang. Ini adalah kapiler insang dan arteri, ada jantung dan bodi kapiler dan vena. Pada bagian yang warna merah itu adalah yang penuh dengan oksigen, yang biru itu yang tidak memiliki oksigen. Dan kita masuk pada sistem rangka dan otot pada Pisces. Rangka pada ikan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rangka aksial, ada rangka visceral, ada rangka apendikular, dan selanjutnya itu ada otot ikan. Pada umumnya kerja otot memiliki fungsi ganda yang berfungsi sebagai sinergis dan ada pula yang antagonis. Selanjutnya otot sinergis adalah otot yang bekerja saling menyokong dengan otot lainnya. Dan juga otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, di mana apabila satu otot melakukan kontraksi, maka otot yang lain akan mengendur. Di sini ada pun gambar dari sistem rangka dari Pisces. Ada temporal, ada rongga insang, rongga mata, tulang belakang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Ini adalah termasuk pada otot dan rangka pada sistem Pisces. Di sini pada gambar ini juga ada gambar sistem otot pada Pisces. Ini kita lihat bersama. Adapun otot-otot dan tulang-tulang yang terdapat pada Pisces.
Di sini kita mengambil kesimpulan yang ada bahwa Pisces adalah binatang yang bertulang belakang yang hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam udara. Di sini kan tadi ada sistem sirkulasi, sistem otot ekskresi, dan sistem pencernaan pada ikan ya, Bro. Dan sekian dan terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.